Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Nurdifa dari kelas 6B dengan NIM 2102044, Prodi D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Tegal. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan materi yang telah disampaikan oleh Pak Fakih dalam mata kuliah kewirausahaan guna untuk melengkapi nilai UTS. Nah, materi yang saya ambil adalah karakter wirausaha sukses. Yang pertama itu adalah karakter wirausaha. Jadi sebelumnya nih kita harus mengetahui karakter wirausaha itu apa sih? Jadi karakter wirausaha itu adalah perilaku, sikap atau ciri khas dan tindakan dari seseorang untuk membuat dan mewujudkan usaha dengan inovatif. Jadi itu karakter wirausaha itu adalah karakter setiap orang eh, dari perilaku, sikap, ciri khas, dan tindakan itu untuk mewujudkan usaha dengan inovatif. Nah, selanjutnya adalah memiliki kreativitas tinggi atau inovasi. Kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada dengan adanya perubahan atau kombinasi hasil kerjasama masa kini untuk memperbaiki masa lalu dengan cara yang baru. Nah, kita ambil contoh nih, inovasi ya. Inovasi itu kita ambil contoh dari dunia otomotif. Untuk yang kita tahu itu kan ada mobil bensin dan mobil diesel. Semakin maju perkembangan zaman, mobil juga ada yang namanya mobil hybrid. Mobil hybrid itu adalah eh, mobil bensin yang ditaruh apa ya, bisa satu motor listrik atau dua motor listrik tergantung merek mobil tersebut. Gunanya itu untuk apa? Untuk agar putaran mesin konvensional itu tidak selamanya memutar. Jadi ada putaran juga dari motor listrik. Jadi kadang kita butuhkan mesin konvensional itu memutar, kadang juga motor listrik itu memutar. Jadi nggak selamanya itu tenaga yang dibutuhkan oleh suatu mobil itu dihasilkan oleh mesin konvensional, kadang juga dari putaran motor listrik itu. Nah, efeknya itu apa? Efeknya itu adalah mobil juga semakin irit karena tidak tidak full dari tenaga mesin itu dihasilkan oleh suatu mesin konvensional di mobil tersebut. Itu contoh kecilnya. Untuk selanjutnya adalah komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Nah, Max Weber menyatakan etos kerja orang Jerman adalah rasional, disiplin tinggi, kerja keras, berorientasi pada kesuksesan material, hemat, dan bersahaja, tidak mengumbar kesenangan, menabung, dan investasi. Sedangkan pada orang Timur, orang Jepang menghayati Bushido atau etos para samurai, perpaduan Shintoisme dan Zen Buddhisme. Ini yang disebut oleh Jensen H. Sinamo 1999 sebagai karakter dasar budaya kerja bangsa Jepang. Selanjutnya adalah berani mengambil resiko. Richard Cantillon adalah orang yang pertama menggunakan istilah entrepreneur. Pilihan resiko ini bergantung pada yang pertama itu adalah daya tarik setiap alternatif, yang kedua adalah kesediaan untuk rugi, yang terakhir adalah kemungkinan relatif untuk sukses atau gagal. Jadi Richard Cantillon ini adalah orang yang pertama menggunakan istilah entrepreneur. Yang pertama entrepreneur. Entrepreneur itu apa sih? Entrepreneur adalah seseorang yang memiliki ide kreatif dan inovatif yang mampu mengembangkan suatu bisnis untuk mencapai kesuksesan. Nah, sebagai wirausaha nih, jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Enggak, kita juga membutuhkan entrepreneur. Cara entrepreneurnya itu adalah kita bisa mempromosikan
wirausaha kita di sosmed, mempromosikan produk-produk kita di sosmed gitu. Jadi orang di luar lingkungan kita pun bisa melirik produk yang kita jual gitu. Bisa lewat e-commerce, bisa lewat Shopee, Tokopedia, atau yang lagi ramai itu sekarang adalah TikTok. Yang selanjutnya itu adalah kemampuan wirausaha untuk mengambil resiko. Yang pertama itu adalah keyakinan pada diri sendiri. Yang kedua itu adalah kesadaran untuk menggunakan kapanpun dalam mencari peluang. Yang ketiga itu adalah kemampuan untuk menilai situasi resiko dan realistis. Yang pertama itu adalah kemampuan apa aja sih, kemampuan wirausaha apa aja sih untuk mengambil resiko. Yang pertama itu adalah keyakinan pada diri sendiri. Sebelum menjadi wirausaha, kita juga harus meyakinkan diri, kita juga harus optimis. Nggak selamanya wirausaha itu berjalan dengan mulus. Kita juga pasti tahu resiko dari kita membuka wirausaha tersebut. Yang kedua itu adalah kesadaran untuk menggunakan kapanpun dalam mencari peluang. Ada pada intinya itu adalah melibatkan keberanian untuk mengambil risiko, kemampuan untuk melihat peluang di tengah tantangan, dan kemauan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis. Yang terakhir itu adalah kemampuan untuk menilai situasi resiko dan realistis. Kemampuan untuk menilai situasi resiko dan realistis itu adalah kemampuan untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan meskipun ada resiko kegagalan gitu. Kita juga pasti tahu nih kalau misalnya kita membuka wirausaha, kita juga tahu resiko tersebut, entah itu berjalan dengan lancar atau kita mengalami kerugian atau yang lain-lain. Nah, sebagai wirausaha kita juga harus menghadapi resiko tersebut gitu, dan kita juga harus harus memikirkan bagaimana cara kita menghadapi resiko tersebut. Contohnya kayak misal kita mengalami kerugian pada penjualan produk kita, penjualan di wirausaha kita. Jadi kita tuh harus berbenah apa sih yang bisa, apa sih yang membuat kita rugi gini, apa sih yang membuat, apa faktor yang membuat kita mengalami kerugian. Nah, dari situlah, dari risiko itu kita eh, membuat membuat pembenahan agar kita tidak eh, meng, me- membuat membuat kerugian tersebut terulang kembali. Yang selanjutnya itu adalah motif berprestasi tinggi. Suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk pencapaian terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Terdapat kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan ahalisasi diri. Motivasi berprestasi tinggi adalah dorongan yang sangat kuat untuk berusaha dan bekerja keras demi mencapai suatu keberhasilan dan keunggulan serta berusaha menghindari kegagalan. Yang selanjutnya itu adalah selalu perspektif atau pandangan. Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Karena ia memiliki pandangan jauh ke masa depan, maka ia akan selalu berusaha untuk bekerja dan berkarya. Selalu perspektif atau pandangan. Memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Jadi kalau kita memulai wirausaha, kita juga tidak boleh stuck pada zaman itu gitu. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Contohnya kalau misal kita wirausaha menjual produk atau berdagang, kita juga harus memikirkan, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman tersebut. Contohnya kayak misal kita menjual produk, kita bisa menjual produk di Tokopedia, di Shopee, di TikTok, dan lain-lain. Nah, caranya itu kita membranding membranding atau memperkenalkan produk kita dulu di sosmed, kemudian kita uh, mulai mengiklankan produk kita pada sosmed tersebut atau pada e-commerce tersebut. Kemudian
maka orang-orang yang di luar sana juga pun akan melirik produk yang kita iklankan gitu. Selanjutnya itu adalah memiliki perilaku inovatif tinggi. Menurut Poppy King, wirausaha muda Australia, ada obstacle, ada hardship, ada very rewarding. Yang pertama itu adalah obstacle. Sebagai wirausaha kita juga awal dari wirausaha itu pasti adalah obstacle atau hambatan. Nah, yang sering saya temui itu adalah obstacle atau hambatan yang orang-orang untuk memulai wirausaha itu adalah pertama modal. Modal itu kita aslinya kita bisa memulai wirausaha tanpa modal. Caranya adalah kita pertama eh, kerja sama orang, kita entah itu bekerja sebagai apa, kuli bangunan ataupun sebagai montir, sebagai penjaga toko. Nah, dari hasil tersebut kita tabung. Nah, apabila tabungan kita sudah mencukupi untuk wirausaha, kita baru membuka wirausaha sendiri. Kemudian adalah yang kedua adalah hardship atau kesulitan. Seorang wirausaha apabila baru memulai usaha pasti mengalami kesulitan, yaitu adalah perkenalan atau branding sebuah wirausaha yang kita bangun gitu. Nah, kayak slide yang sebelumnya, kita mengikuti perkembangan zaman, kita melakukan promosi, kita mau melakukan pengiklanan produk kita, mengiklankan toko kita agar orang di luar sana itu bisa mengenal toko kita gitu atau mengenal produk kita agar bisa dilirik oleh orang lain. Nah, yang terakhir itu adalah very rewarding, hasil bagi kehidupan yang memukau. Nah, apabila ada sudah melewati hambatan, sudah melalui kesulitan, baru adalah yang terakhir itu adalah hasil bagi kehidupan yang memukau. Hasilnya itu adalah yang pertama dari rebrand itu kita sudah mendapat nama, dari produk itu kita sudah mendapatkan nama, eh, dari rebrand itu kita bisa dapat penghasilan nih dari entah itu dari e-commerce, dari sosmed atau toko-toko online yang lain. Nah, untuk selanjutnya itu adalah selalu mencari peluang. Esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan diri sendiri atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat. Bagaimana sih cara kita mencari peluang gitu usaha baru? Yang pertama itu adalah mengenali potensi diri. Yang kedua itu adalah mengamati kebutuhan masyarakat. Yang ketiga itu adalah mencari supplier untuk kerjasama. Yang keempat adalah mencari peluang usaha dari sekitar rumah, dari lingkungan kita. Yang kelima itu adalah mencari ide dari internet. Slide selanjutnya itu adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda lebih dahulu dan lebih menonjol. Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang tinggi akan selalu menciptakan pendekatan berorientasi komunikasi untuk pemecahan masalah. Dengan menjaga keharmonisan dalam perusahaan, tim akan lebih ringan sehingga tujuan lebih mudah dicapai atau tujuan produksi itu lebih lebih mudah dicapai gitu. Selanjutnya itu adalah memiliki kemampuan manajerial. Nah, apa sih itu kemampuan manajerial? Kemampuan manajerial itu adalah keterampilan untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan menggerakkan para bawahan atau para karyawan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya itu adalah keterampilan personal. Memiliki keterampilan personal yang pertama itu adalah percaya diri dan mandiri yang tinggi. Yang kedua itu adalah mencari dan menangkap peluang. Yang ketiga itu adalah mampu bekerja keras dan tekun. Yang keempat adalah mau dan mampu berkomunikasi.
Yang kelima adalah mampu meningkatkan kapasitas perusahaan. Dan yang keenam adalah menangani usaha dengan terencana. Selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan wirausaha gagal. Yang pertama itu adalah tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua itu adalah kurang yang berpengalaman. Yang ketiga adalah kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang keempat adalah gagal dalam perencanaan. Yang kelima adalah lokasi yang kurang memadai. Yang keenam itu adalah kurangnya pengawasan peralatan. Nah, begitu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil ringkasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.